Sipil Negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin tanggal 11 Mei tahun 2026, segera dimulai. Adanya, siap, gerak. Kepada Pembina Apel, hormat, gerak. Teguh, gerak. Lapor, apel bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 13 Mei 2026, dengan kekuatan jumlah pegawai 5.834 orang, hadir 4.515 orang, tidak hadir 1.319 orang, keterangan tidak hadir tugas 175 orang, tugas pelajar 55 orang, cuti 130 orang, diperbantukan 3 orang, sakit 87 orang, izin 155 orang, MPP 6 orang, terlambat 708 orang. Yang hadir siap. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Pembina Apel. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bersatu. Yang di belakang itu mana suaramu dan tanganmu itu mana? Yang di belakang, perhatikan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ulangi semuanya. Selamat pagi. Ulangi. Selamat pagi. Luar biasa. Sorry. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah salaman kiri kanan. Salaman pakai bahasa Inggris. How are you? Musuh juga. Salaman itu. Bapak Pak Asisten, Ibu staf ahli dan para pimpinan OPD serta seluruh ASN yang saya cintai dan saya hormati. Pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita tahu minggu lalu ada demo, ya, demo dari kelompok Cipayung dan para pengemudi pickup yang berakhir ricuh. Ya, tentu ini sangat kita sayangkan, ya, demo mahasiswa berakhir ricuh dan merusak pagar Pemprov ini sudah yang ketiga kali. Yang beberapa bulan lalu, tahun lalu rusak pagar, kemudian tanggal 4 kalau tidak salah itu juga demo rusak pagar, kemudian kemarin tanggal 7 demo lagi rusak pagar lagi, ya. Padahal tuntutan mereka itu bisa kita dengar, ya, kalau mereka tidak ricuh seperti itu. Tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi, karena kalau rusak ini kita keluar uang lagi banyak untuk perbaiki, padahal kita sedang cari uang untuk pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu
tentu kita menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar apabila demo sampaikan dengan damai, ya, sampaikan dengan damai. Apapun aspirasinya pasti akan diterima, pasti akan diakomodir, ya. Carikan jalan keluarnya. Salah satu tuntunan mereka adalah masalah supir pick up dan bemo, ya, operasional dari mobil pick up dan bemo. Nah, kita tahu pick up ini adalah mobil angkutan barang, bemo atau angkutan kota ini angkutan orang. Tetapi yang pick up ini dia bersikeras, dia boleh angkut orang juga. Ini masalahnya. Nah, mereka pernah didemo juga oleh supir-supir bemo, ya, pernah didemo. Nah, pemerintah sudah menetapkan, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan sudah menetapkan mereka boleh masuk kota. Harusnya kan tidak boleh nih. Boleh masuk kota mengangkut penumpang dari OSAO, penumpang maksimal 5 orang, dan barang dari OSAO langsung ke Oeba. Sepanjang perjalanan itu, terutama dari Noel Baki sampai ke Pasar Oeba, tidak boleh angkut penumpang karena itu adalah penumpang bemo. Nah, kalau mereka angkut juga penumpang bemo, terus bemo dapat apa? Ini kan masalah lahan kerja masing-masing, ya. Nah, ini yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Yang jelas-jelas ini menurut saya ya salah, bertentangan dengan aturan, bertentangan juga dengan kemanusiaan, ya. Kalau semua penumpang diambil oleh pick up, nah bemonya makan apa? Bemo tidak dapat penumpang. Inilah masalah yang menyebabkan terjadinya kerusuhan dan pengerusakan terhadap pagar kita. Mereka mau maju, menyerbu ke dalam, dihalau oleh polisi, terpaksa polisi melepaskan water cannon, ya, menyiram mereka, baru mereka mau mundur. Ya, ini kita sangat sesali dan kita harap ke depan ini tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua, kita semua tahu kita sedang berusaha untuk meningkatkan PAD kita. Nah, kita punya aset-aset yang dikerjasamakan atau disewakan dengan pihak ketiga. Menurut saya, kalau ada ASN mau juga menyewa aset-aset tersebut untuk usaha-usaha, ya, apakah usaha itu rumah makan, apakah usaha itu buat toko souvenir, toko oleh-oleh dan sebagainya, saya rasa ini tidak boleh dilaksanakan, tidak masalah, Mana badan aset mana? Pak Jontop, boleh kan? Kalau ada ASN yang ada tanah kosong, saya mau sewa untuk buat kios di situ, boleh atau tidak? Ah, boleh, ya. Jadi silakan kita bekerja, jangan hanya mengandalkan soalnya gaji dari ASN, ya. Kita harus juga punya usaha-usaha lain, usaha sampingan, sehingga ini bisa menambah pendapatan kita dan menambah kesejahteraan kita. Ya, dulu waktu saya di polisi di Jakarta itu, di Bogor itu, anggota macam-macam usaha-usahanya, mulai dari jualan makanan ibu-ibunya, kemudian bapak-bapaknya kalau sore sampai malam ngojek, kemudian ada yang piara ikan dan sebagainya. Nah, ini kita punya aset banyak, ya. Ada yang mau berminat, ini saya sudah umumkan, tanya ke Pak Jontop, ya, tanya kira-kira ada
lahan kosong 200 meter saya mau sewa untuk saya membuka usaha, bisa. Atau juga misalnya kehutanan, kita punya lahan-lahan kosong, betul ya Bu ya, Bu Lasti ya, kita punya banyak lahan-lahan. Misalnya saya mau bertani, mau menanam ya, sayur mayur dan sebagainya, saya mau dapat izin penggunaan lahan 10 hektar, 5 hektar, silakan ya. Jadi bukan cuma orang lain yang bisa memanfaatkan aset tersebut dalam bentuk kerjasama, tapi kita ASN pun ini bisa ya. Bisa saya umumkan sekarang supaya menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh anggota. Kemudian yang ketiga, yang sakit ini banyak sekali ya, kita harus berusaha supaya kita sehat. Nah, kita itu punya laboratorium kesehatan daerah, gitu ya, Ibu Kadis, Labkesda. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan minimal kita tuh 6 bulan sekali kita check up di situ. Ada beberapa item yang check up gratis gitu ya Bu ya, nanti tanya di Bu Kadis kesehatan. Ada beberapa item yang memang itu di subsidi pemerintah, cek gratis, jangan malas untuk cek kesehatan. Ada beberapa yang memang kita harus tambah bayar. Nah, Labkesda ini alatnya canggih ya, kemudian juga lebih murah. Misalnya kalau kita pergi periksa di labkes yang lain, dan juga tentu ini untuk menambah PAD kita ya. Tapi tujuan utamanya adalah supaya kita mendeteksi kesehatan kita. Apabila ada sakit itu dari dini, kita sudah bisa ambil langkah-langkah untuk pengobatan atau pencegahan ya. Jangan sampai nanti kita sudah parah sakitnya baru kita periksa, sudah terlambat, dan itu akan juga mengeluarkan biaya yang sangat besar ya, menghambat produktivitas kita sendiri. Sakit badan, sakit itu kan tidak enak. Nah, kita sendiri sakit dan tuh membebani semua orang, membebani keluarga ya, saudara-saudara dan sebagainya. Jadi saya himbau supaya benar-benar kita bisa menjaga kesehatan, memanfaatkan Labkesda yang ada. Kemudian yang berikutnya ya, ini masalah disiplin ya, disiplin ini adalah modal kita untuk kita bisa maju. Kalau tidak ada disiplin, kita tidak akan bisa maju ya. Mulai dari disiplin waktu, disiplin kerja, ini saya lihat semakin menurun. Jadi kalau apelnya 7:30, maka kita sudah harus ada di kantor ini jam 7:20, kemudian sudah masuk lapangan apel. Nah, ini bos-bos kita ini datangnya sudah lewat jam 7:30, makanya saya tahan mereka biar dilihat ini, oh ini yang muka terlambat. Nanti kita lihat lagi minggu depan apa ini lagi atau bukan. Begitu. Mungkin juga ada yang kebetulan ada hambatan dan sebagainya, tapi ya ini untuk supaya jangan terlambat. Setiap acara di Pemprov ini ya, mau acara di rujak gubernur, mau acara di mana saja, itu selalu molor paling cepat setengah jam, paling singkat setengah jam. Saya baru
mau berangkat, kalau ada acara mau berangkat gitu, Adilan bilang, Bapak di sana masih sepi, masih 4 orang. Baru terpaksa kita duduk lagi. Nah ini saya minta seluruh anggota PNS ya, ASN, supaya menyadari akan pentingnya disiplin ini. Dilihat, orang tuh melihat disiplin kita, disiplin kepatuhan. Disiplin itu kepatuhan, ketaatan terhadap aturan, terhadap ketentuan. Jadi kalau modelnya seperti ini, ya kita susah maju. Dan di samping itu juga seperti saya bilang itu, kita menunjukkan contoh yang tidak baik kepada orang lain, bahkan kepada anak-anak kita. Ya, tidak baik. Karena itu pasti akan menurun. Orang tuanya kalau disiplin, anak-anaknya pasti disiplin. Tapi kalau orang tuanya malas-malas, ya anak-anaknya juga pasti malas. Jadi ini saya minta supaya masing-masing menyadari ya, disiplin apel, disiplin kerja, ya, disiplin selesai kerja, ini semua supaya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan perusahaan. Yang berikut, kita hari ini ada beberapa tamu dari Jakarta. Yang pertama adalah Wakil Menteri PAN RB, ya. Kemudian Sekretaris BNPB, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Tentu kita senang kalau pejabat-pejabat itu datang, sehingga mereka bisa lihat langsung kondisi kita di NTT ini seperti apa, dan kita pun bisa bisik-bisik kepada mereka. Kita bisa menyampaikan kepada mereka, Bapak tolong ini kita sekolah ini rusak, ya banyak sekolah rusak. Akhirnya kita dapat revitalisasi sekolah, ada 635 sekolah kalau tidak salah. Ya, ini adalah hasil juga lobby-lobby ya kepada kementerian, sehingga kita mendapatkan revitalisasi sekolah gitu. Juga masalah infrastruktur jalan dan sebagainya kita bisa dapat karena apa? Mereka datang, kita langsung sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan program-program kita yang harus didukung oleh pusat ya. Dan sebagian besar ya, kalau kita sampaikan 10 mungkin tidak 10 itu dipenuhi, tapi mungkin minimal 5 ya dipenuhi. Ini kan sesuatu yang baik. Kemudian ya kemarin ada istri dari Pak Mahadin Sibarani meninggal dunia ya. Kita turut berduka cita, kita doakan semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan memberikan ketabahan. Hari itu mari kita sama-sama berdoa untuk keluarga daripada Bapak Mahadin. Siap, gerak. Kita berdoa untuk Bapak Mahadin dan keluarga agar diberikan ketabahan menghadapi kejadian ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Terakhir, terima kasih atas tugas-tugas yang dilaksanakan pada minggu lalu. Dan mari dengan semangat baru kita laksanakan, lanjutkan tugas-tugas kita di minggu ini. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Namo. Salam kebajikan. Salam. Terima kasih. Doa bersama oleh petugas. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat karunia-Mu kami masih dapat menikmati hari yang baru. Pada hari ini kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami hari ini kehadiran-Mu sebagai bagian ibadah kami kepada-Mu. Maka kami mohon sinar terang ilahi-Mu agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, jujur, tertib dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkan kami dari segala macam pertentangan, perbuatan jahat dan dosa yang menyesatkan, agar seluruh pekerjaan, tingkah laku dan ucapan kami hari ini sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon pimpinlah hati, pikiran dan tangan kami. Semoga pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel bersama. Hormat. Hei. Tegap. Hei. Ya, rekan-rekan, biasanya kalau kita apel seperti ini kemudian lemah itu karena belum makan. Betul. Saya ini 35 tahun apel pagi. Tiap pagi. Besok cuma 1 minggu 1 kali. Ya kan? Dari tadi tiap pagi apel pagi. Nah, biasanya karena belum isi perut. Nah, karena itu kalau apel pagi upayakan isi perut sedikit lah. Entah roti, entah telur, makan, minum teh panas, nah, baru langkah pertama menuju kantor. Nah, gitu. Oke? Siap. Ya. Sudah. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Soal. Tiga dulu. Oke. Apel selesai, barisan. Kemudian hormat kepada para pimpinan perangkat daerah agar setelah apel ini langsung bersama-sama menuju ke ruang rapat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Let all. Let all. So I want to start again. Yes, I want to start again with 100. Yes. For the all the beginning, and then we will add more, add 100, 10,000. That's small, but seriously. We can take it. Much easier. Much more extensive. But at least you are on the right track right now. And I think the way you do it by the hope
But Manik also does very well. Yeah, he has about 10,000 chicken. And from AOC, I guess you can multiply because you got 100 OCD, then you can multiply to 200, Yes. 300. Then the problem is how to sell, not how to product. How to sell is very difficult. To sell our How to sell? You mean? how to sell. We have the MBG. You can sell to MBG. Okay. Or you can make a small chicken meat shop in your house. Okay? In your front yard of your house, you can build a small shop, yeah, where people can see and buy. Okay? Thank you very much. My first job. Okay. Thank you. Go ahead with your plan, Thank okay? you. And ask some experience from Mr. Peter Manek, yeah, and also maybe from other friends that they have here.